Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari mini project. Ini adalah progress report minggu ke-8 pada tanggal 14 April 2026. Dan ini adalah rincian penugasan pada progress report mini project hari ini, yaitu final design, yang di dalamnya terdapat calculation sheet, specification sheet, drawing atau diagram. Lalu masuk ke proses flow diagram. Sini terdapat komponen string kompresor, kondenser, expansion valve, dan evaporator. Pada kompresor, fluida dinaikkan tekanannya menjadi tekanan dan temperatur tertentu, lalu dimasukkan ke dalam kondenser. Di kondenser ada beberapa panas yang dikeluarkan, lalu setelah itu fluidanya akan dimasukkan ke expansion valve untuk menurunkan tekanannya, menurunkan temperaturnya, dan dimasukkan ke dalam evaporator, dan siklus tersebut berulang terus-menerus. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai HMB-nya, heat mass balance. Di sini ada working fluid, refrigerant R314A, terus ada mass flow rate-nya 0,06 kg per second. Heat itu condenser 8,26 kW, sama kompresor powernya 1,2 kW. Itu kita naikkan jadi 2,5 kW. Nah, di sini terdapat komponen ada 4, sama seperti kemarin, ada kompresor, ada kondenser, ada valve, dan evaporator. Nah, sini ada T-in, T-out, molar enthalpy out. Ini ada yang in, ada yang molar enthalpy out, ada heat in, heat out, dan pressure out. Nah, di sini tuh kan yang ditanya itu ada, ini kan ada. Oke, nah di sini kita ada nilai-nilainya. Nilainya sama seperti kemarin, tidak ada perubahan. Ini ada rumus Q juga, M dot dikali H out dikurang H in. Gitu. Lalu ada specification sheet, yang komponen pertama itu kompresor, tipenya scroll kompresor, OM number kita dapat dari Google, materialnya aluminium, operating pressure di 1778 kPa, temperatur di 60-90. Semua mass flow rate-nya itu 0,06 kg per hour yang udah kami jelaskan tadi. Semuanya juga materialnya aluminium ya. Kondenser, lalu tipenya air cooled, OM number segini, dan operating pressure-nya sama 1778 karena isobarik, lalu operating temperature di 45 sampai 82, mass flow rate-nya sama. Valve tipenya box type TXP, OM number-nya segini, aluminium juga, operating pressure-nya 300 sampai 500, operating temperatur 5 sampai 50 derajat Celcius. Evaporator tipenya micro channel, OM number segini, material aluminium, operating pressure 300 sampai 500, operating temperatur sekitar 10 derajat. Operating mass flow rate-nya sama 0,06. Nah, kemudian ini untuk COP calculation-nya, jadi bisa kita lihat ada evaporator duty, atau di sini maksudnya itu adalah Q in di evaporatornya, yaitu senilai 2,974 kali 10 pangkat 4 kJ per hour. Ya, kemudian di sini ada kompresor, maaf ini terpotong, kompresor power, artinya itu W in pada bagian kompresor sekitar 9.000 kJ per hour. Nah, kalau dihitung COP-nya berarti tinggal membagi evaporator duty dibagi dengan kompresor power, hasilnya 3,304. Si mini project kami, terima kasih. Oke, kemudian kita lanjut ke big project kami. Nah, ini untuk rincian penugasannya ya sama seperti tugas-tugas sebelumnya. Nah, kemudian untuk awal pertama-tama engine powernya total ada 1000 horsepower atau sekitar 745 kW. Dan untuk distribusi energi yang kami gunakan itu mengikuti aturan sepertiga, yaitu sepertiganya masuk ke roda, sepertiga terbuang ke knalpot, dan sepertiganya lagi masuk ke sistem pendingin. Makanya total energi yang masuk ke dalam sistem pendingin kurang lebih sepertiga dari 745 kW, yaitu 250 kW. Oke, di sini ada water cooling, it's about 170 kW, sekitar 170 kW dengan operating temperatur mengoperasikannya 120 derajat Celcius. Nah, ini tuh high pressure water systems to prevent boiling. Nah, di sini karena operating temperaturnya 120 derajat Celcius,
itu perlu kita tingkatkan juga si tekanannya agar si operatingnya itu bisa mencapai 120 derajat Celcius. Nah, di sini ada oil cooling juga sekitar 80 kW dan operating temperature 115 derajat Celcius. Nah, di sini di oil cools the reciprocating parts. Jadi oilnya itu mendinginkan beberapa part seperti crankshaft, bearing, piston, dan gearbox. Selanjutnya ada PFD atau process flow diagram. Kami PFD-nya ini belum pakai Aspen ya, kami baru sketsa kasar. Yang pertama radiator coolant, intake air. Jadi mobil Formula One itu udah didinginkan dengan fan, tapi dia mengandalkan airflow dari mobil tersebut. Lalu ini intake air masuk ke radiator coolant dan mendinginkan coolantnya. Nah, lalu ke sini masuk ke termostat. Nah, ini ada expansion tank. Jadi termostat yang dipakai oleh mobil Formula One dengan sama juga dengan mobil-mobil high performance lainnya itu dia pakai cold side termostat. Jadi dia itu berbeda dari engine. Dia termostatnya tidak dimonting ke engine tapi berbeda, di mountingnya di tempat lain, yaitu di cold side atau inlet pumpnya. Jadi jika dia udah dingin, si coolantnya gak masuk ke engine, dia ke expansion tank dulu, baru kalau misalnya udah panas dia bakal masuk ke engine seperti itu. Lalu dari engine yang mendinginkan balik lagi ke radiator coolant. Lalu next ada oil. Oke. Nah, jadi untuk bagian oil cooler itu ada pompa yang memompa oli ke dalam engine, terus oli yang panas yang keluar dari engine itu dialirkan masuk ke radiator. Nah, di radiator juga sama seperti pada air cooling, yaitu menggunakan udara ambien di atmosfer gitu, seperti itu. Lalu setelah masuk ke radiator dimasukkan ke dalam termostat. Nah, termostatnya juga sama, itu adalah di cool side termostat. Terus setelah keluar dari termostat ini seharusnya expansion valve ini ditaruh di keluaran dari termostat. Kenapa? Karena prinsip kerjanya sama seperti yang di engine. Apabila temperatur engine-nya belum cukup panas, jadi olinya itu belum dialirkan ke dalam engine terlebih dahulu, tapi disimpan dulu di expansion valve untuk menunggu engine-nya panas. Setelah engine-nya panas baru dialirkan ke dalam engine seperti itu. Jadi keunggulan cold side cold side termostat dibandingin dengan biasanya itu, jadi cold side termostat dia memberikan kontrol temperatur yang lebih presisi dan lebih konstan. Jadi termasuk di komponen-komponennya seperti engine dan lain-lain itu tidak besar. Cuman ini ya trade off-nya dia lebih kompleks daripada cold side termostat seperti di mobil-mobil biasanya. Ya, tambahan. Bukan berarti termostatnya itu hanya ada di keluaran radiator untuk coolant atau oil ya, tetapi di dalam engine juga ada beberapa termostat yang mengukur langsung temperatur engine-nya seperti itu. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih.